Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hamka muda yang dirahmati Allah? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah pendidikan agama. Tema pembahasan kita hari ini adalah pandangan hidup seorang muslim. Baik, sebelum kita mulai pembahasan, mari sama-sama kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran, mendapat ridho Allah dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hamka muda, langsung saja kita simak materinya, kita bahas bersama-sama. Saya akan menjelaskan materi ini dengan presentasi PowerPoint. Baik, hamka muda yang dirahmati Allah, pembahasan kita hari ini adalah pandangan hidup seorang muslim. Oke ya, pada pembahasan yang lalu kita pernah membahas pandangan hidup manusia sekuler. Kita telah memahami bahwa orang-orang sekuler mempunyai cara pandang yang berbeda dengan seorang muslim, bagaimana dia melihat baik ya hamka muda yang dirahmati Allah, pembahasan kita hari ini adalah pandangan hidup seorang muslim. Oke ya, di pertemuan yang lalu kita pernah membahas satu tema yang agak mirip dengan ini, yaitu pandangan hidup manusia sekuler. Kita telah memahami bahwa manusia sekuler, ya manusia yang anti agama itu mempunyai cara pandang terhadap hidup ini yang berbeda dengan seorang muslim. Dan kita telah memahami juga bahwa segala apapun yang kita lakukan ya di dalam kehidupan ini, pendapat-pendapat kita, perilaku kita, bahkan cita-cita kita ya, bagaimana kita menyikapi hidup itu sangat bergantung pada cara pandang kita. Cara pandang itu berasal dari mana? Cara pandang itu berasal dari apa yang ada di dalam pikiran kita, ya. Pikiran kita inilah kemudian yang memancarkan satu cara pandang ya, penilaian terhadap sesuatu yang kita hadapi. Nah, karena itulah penting sekali kita memahami bagaimana cara pandang seorang muslim ya terhadap kehidupan ini. Oke, gambar ini pernah juga saya tampilkan ya dulu pada saat kita membahas tema pandangan hidup manusia sekuler. Nah, ini gambar yang sama saya tampilkan. Ya, teman-teman melihat gambar yang kiri ini, barangkali ada yang melihat sebagai wanita yang sudah tua ya. Tapi mungkin juga barangkali di antara teman-teman sekalian ada juga yang memandang ini sebagai wanita muda, ya. Tapi ada juga yang melihat sebagai sosok wanita tua. Nah, oke ya, atau mungkin juga ada juga teman-teman yang melihat gambar ini bukan gambar manusia ya, gambar yang lain. Oke. Nah, kemudian gambar yang di sebelah kanan ini ya, sebelah kanan ini juga saya kira teman-teman ada yang melihat ini sebagai dua wajah yang saling berhadapan ya. Ya, barangkali seperti itu, tapi juga ada yang melihat gambar ini sebagai pot bunga ya, sebagai pot bunga. Nah, oke, nah itu semua bergantung pada pikiran-pikiran kita. Oke ya, jadi pikiran kita, apa yang tersimpan di dalam memori pikiran kita inilah kemudian memantulkan satu penilaian terhadap objek. Pendapat-pendapat kita sangat dipengaruhi oleh cara pandang, mindset atau paradigma kita. Nah, oke ya, karena itulah penting sekali kita untuk mempunyai cara pandang yang benar, mindset yang benar, pikiran yang benar, ya sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga nanti ketika kita menghadapi kehidupan, juga kita hadapi dengan sikap-sikap, dengan cara perilaku yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, ini kesimpulan tadi yang sudah saya sebutkan ya. Jadi semuanya mah tergantung sebenarnya bagaimana cara pandang kita terhadap sesuatu. Apa yang ada dalam pikiran kita inilah yang akan menentukan bagaimana kita memandang sesuatu.
Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, dan semua penampilannya adalah gambaran-gambaran dari apa yang ada di dalam pikiran. Oke ya. Jadi kalau kita melihat gambar ini nih, ya, yang ini nih, ya. Jadi kita melihat kehidupan itu seperti melihat melalui kaca seperti ini ya, melalui teropong, melalui kacamata. Artinya kalau kaca ini berwarna biru, maka kehidupan berwarna biru. Kalau kacamata ini jernih, maka ya kehidupan ini akan tampak terlihat apa adanya. Oke ya, bergantung pada kacamata apa sih yang kita pakai di dalam memandang kehidupan ini. Oke, jadi semua itu bergantung pada cara pandang atau paradigma atau yang disebut dengan world view. Nah, kali ini kita akan bahas cara pandang atau world view seorang muslim. Baik, oke. Pertama kita akan mengawali dari pembahasan tentang hakikat dan asal-usul manusia. Kita ingin tahu sebenarnya manusia itu dalam ajaran Islam itu dari mana sih dia? Kenapa tiba-tiba ada manusia? Oke ya. Nah, kalau dalam konteks filsafat yang telah kita bahas terdahulu, ini ada hubungannya dengan filsafat manusia ya. Kita bicara tentang manusia dan alam semesta tentu saja ya. Karena manusia bagian dari alam semesta. Kemudian ada manusia, ada alam semesta. Nah, kita akan bicara manusia sekarang ya, terutama karena pokok pembahasan kita adalah bagaimana cara pandang seorang manusia muslim gitu. Nah, di dalam Islam kita mendapat penjelasan yang sangat clear ya dari kitab suci bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya. Manusia pertama adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, kemudian Nabi Adam itu dari mana? Nabi Adam itu diciptakan Allah. Jelas asal usulnya. Dari apa? Dari tanah. Bahannya dari tanah. Jadi Adam adalah nenek moyang pertama manusia atau Bani Adam. Nah, ini adalah ayat yang menjelaskan ya bagaimana manusia itu kata Allah dalam kitab suci Al-Qur'an diciptakan dari tanah. Allazi ahsana kulla syai'in khalqahu wa bada khalqal insani min tin, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan memulai menciptakan manusia dari tanah. Oke ya. Jadi kita mendapatkan jawaban yang jelas. Ya, teman-teman barangkali masih ingat ya asal-usul manusia di dalam cara pandang manusia sekuler dulu ya, yaitu yang berasal dari kerak. Kemudian kalau ditanya kerak itu dari mana, itu tidak ada lagi jawabannya ya, penelitiannya tentu saja dari materi. Ya, seperti itu. Kalau di dalam Islam jelas. Ya, siapa yang membuat manusia, dari apa, dan siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi endingnya jelas di Allah. Nah, kemudian di dalam ayat ini nanti bisa dibaca kembali oleh teman-teman sekalian ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, ya. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan dan seterusnya ya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sari pati yang berasal dari tanah, kemudian kami menjadikan air mani, oke, dalam tempat yang kokoh yaitu di rahim, kemudian air mani itu kami jadikan melekat ya, bergantung, namanya alaqah gitu ya. Kemudian dan seterusnya ini adalah ayat tentang bagaimana proses penciptaan manusia di dalam kandungan. Dijelaskan secara baik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya. Surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 12 sampai 14. Nah, clear. Dan ayat ini ya itu cocok sekali dengan medis, kedokteran yang mengakui bahwa ayat ini betul, penciptaan ini betul, dijelaskan oleh Al-Qur'an. Cocok dengan ilmu pengetahuan. Gitu ya. Jadi proses penciptaannya jelas, tidak seperti yang asal-usul dari kera itu ya, prosesnya itu katanya evolusi itu ya. Nah, ini jelas sekali bahwa manusia pertama adalah Adam, diciptakan Allah langsung dari tanah, ya. Kemudian manusia berikutnya diciptakan dari sari pati tanah, ya, dimasukkan ke dalam rahim, kemudian diproses dan seterusnya menjadi manusia. Ya, jelas sekali kitab suci Al-Qur'an menjelaskan bagaimana proses kejadian manusia.
Oke. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri dan seterusnya. Intinya ini ayat menjelaskan bahwa Bani Adam, anak turun Adam, manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan Allah, diciptakan Allah. Ya. Ini walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam sebaik-baik penciptaan. Ya. Sebaik-baik penciptaan, bukan monyet, ya. Jadi manusia adalah mulia, ya, diciptakan oleh Allah. Nabi Adam adalah manusia pertama, manusia yang sangat mulia, Nabiullah, ya. Dan manusia adalah ahsani taqwim, makhluk yang paling sempurna diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa? Ketika manusia ini, ya, dia menjalankan hidupnya sesuai dengan aturan yang membuat manusia, Allah Subhanahu wa taala yang membuat manusia, ya. Tapi kalau dia nanti hidup sebagai manusia, cara pandangnya tidak muslim, tidak sesuai dengan aturan Allah, maka dalam ayat ini seterusnya nanti disebutkan summa radadnahu asfala safilin. Ya, manusia akan dikembalikan kepada derajat yang paling rendah. Kenapa? Karena cara pandangnya, kehidupannya tidak sesuai yang diajarkan Allah. Nah, oke. Dengan demikian kita akan melihat perbedaan yang sangat Nah, oke ya. Dengan demikian kita dapat melihat perbedaan yang sangat mendasar nih antara manusia dengan hewan. Oke. Kalau manusia sekedar makan, manusia sekedar berhubungan seksual, ya, itu hewan juga sama, ya. Dua matanya. Ya. Ini juga dua mata, ya. Lalu apa beda? Ya, dia ada hidung nih. Ya, hidung juga ada, ya. Makan, manusia juga makan. Tapi yang membedakan adalah manusia diberi akal, ya, yang berguna untuk membedakan baik dan buruk. Oke ya, ini saya garis bawahi. Dengan akalnya manusia seharusnya dapat membedakan baik dan buruk. Punya daya analisis, kreatif, inovatif, ya, manusia bisa berinovasi. Mau makan apa dia bisa bikin makanan. Kambing makan dari dulu rumput-rumput aja, ya, nggak ada inovasi. Oke. Nah, dan jangan lupa ini dapat membedakan baik dan buruk. Kalau manusia dengan akalnya hanya cerdas secara kognitif, tidak tahu baik dan buruk, yang hak dari Allah, yang batil, nah itu makanya disebut jahiliyah. Ya, bodoh itu bukan nggak pintar cari duit, ya. Bodoh itu tidak tahu kebenaran. Sudah diberi akal yang istimewa oleh Allah, kenapa dia tidak bisa sampai kepada berpikir bahwa Allah ada, bahwa hidup ini diatur Allah, ya, itu bodoh, dikatakan bodoh, tidak tahu kebenaran. Kemudian manusia dapat mengendalikan insting, nafsu, ya, dan dapat membuat pilihan. Oke, ya, kambing kalau pengen makan aja tuh, rumput siapa juga dimakan. Manusia bisa mengendalikan nafsunya, dan bahkan manusia bisa membuat pilihan. Mungkin dia lapar, tapi dia bisa menahan lapar, ya. Karena itu makanan punya orang, dia bisa menahan diri untuk tidak makan. Dan seterusnya, termasuk di dalam beragama. Dia bisa mencari mana kebenaran dan kemudian karena itulah manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena dia punya kemampuan untuk memilih. Manusia punya sensitivitas moral, simpatik, empatik, mampu berkorban. Ya, ya ini sebagian hewan juga saya kira ada, ya. Ya, ada hewan yang punya rasa empatik pada hewan yang lain juga, kan. Nah, ini yang paling penting. Manusia itu dengan akalnya bisa mengenal Tuhan dan beribadah kepadanya. Oke. Inilah manusia muslim. Oke. Dengan demikian ada beberapa kesimpulan nih. Nanti teman-teman bisa download lagi, ya, di PDF-nya. Saya berikan di link di online learning. Ini ditulis ini agak rapat, ya. Di sini mungkin nggak terlalu kelihatan kalau dalam video. Nanti lihat lagi. Kesimpulan pertama, manusia adalah keturunan Nabi Adam dalam Islam, ya, bukan berasal dari monyet. Manusia adalah mulia. Adam diciptakan oleh Allah secara langsung dari tanah. Terus manusia, kedudukan manusia di muka bumi sebagai apa? Sebagai khalifatullah, wakil Allah di muka bumi. Oke, luar biasa, menjadi wakil Allah, menggantikan Allah. Mengemban amanah untuk mengelola bumi dan taat kepada Allah. Ya, oke, ya. Kita masih ingat, ya, dulu, ya. Kalau menurut orang-orang sekuler, manusia di muka bumi adalah untuk, ya, dia adalah rajanya bumi ini, Tuhannya bumi ini, gitu, ya. Yang disebut dengan paham antroposentrisme.
Ya, manusia adalah yang menentukan kebenaran bahkan gitu ya. Kalau di sini enggak, manusia adalah wakil Allah, tunduk di hadapan Allah, aturan Allah gitu ya. Ya. Oke. Manusia terdiri dari unsur fisik dalam Islam dan psikis, ada ruh. Oke. Jasad manusia berupa materi yang pada akhirnya akan mati sesuai batas usianya. Jadi ada ruh, ada jasad dalam Islam. Tapi ini bagian berikutnya, ruh adalah unsur utama manusia. Oke, jadi unsur utamanya justru ruh gitu ya. Raga ini hidup karena adanya ruh. Dan ruh ini akan terus hidup menempuh perjalanan panjang hingga persinggahan terakhir dalam akhirat. Nah inilah yang harus kita pikirkan dalam diri kita. Ya kita punya ruh. Ruh kita adalah ruh yang akan hidup terus sampai ke alam akhirat. Kebutuhan jasad dan ruh harus dipenuhi. Oke, kedua-duanya. Karena ruh unsur utama manusia, maka amal perbuatan manusia baik maupun buruk akan berdampak pada ruh. Nah ini ya. Ya, jadi kita perilaku kita semuanya akan berdampak pada ruh kita yang akan berakibat pada perjalanan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oke. Kalau kita bisa lihat di sini nih. Oke, inilah skema rute perjalanan manusia dalam pandangan seorang muslim dalam ajaran Islam nih. Begitu panjangnya rutenya nih. Ini alam ruh, kemudian masuk alam kandungan, masuk alam dunia, kita sekarang ada di sini. Oke ya, dan masih panjang lagi. Oke. Nah, manusia-manusia sekuler, manusia-manusia ateis hanya berpikir sampai di sini. Oke, hanya sampai di sini. Padahal perjalanan masih panjang nih. Masuk alam kubur, terus di sini ada hari kebangkitan, ada mahsyar. Kemudian di sini ada syafaat apa enggak, terus hisab ya. Di sini ada orang yang dapat syafaat, ada orang yang enggak dapat syafaat, maksud saya ya di situ. Kemudian di sini ada hisab, perhitungan amal, pertanggungjawaban amal ya. Kemudian di sini penyerahan catatan amal ya. Kemudian ditimbang amalnya dan seterusnya melewati yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim, maka terakhir kita mau di surga atau di neraka, bergantung pada amal kita di sini. Oke ya, inilah rute perjalanan seorang muslim, rute perjalanan manusia semuanya gitu ya. Ya kendati ini tidak diyakini oleh orang-orang ateis ya, tetapi inilah yang akan terjadi bahwa orang-orang ateis sekuler hanya memikirkan perjalanan sampai di sini, padahal perjalanan hidup yang sesungguhnya sampai sini. Oke ya, tentu saja yang seperti ini akan berpengaruh pada perilaku kehidupan sehari-hari. Ya, nah ini ada ilustrasi ya. Jadi kita seperti berjalan nih lurus ya, lurus terus kita sampai ke jannah. Ya, ini namanya Shiratal Mustaqim, jalan lurus. Nah, tapi di sini di sepanjang jalan banyak rambu-rambu kita hidup ya. Nah, kalau salah-salah kita bisa terjebak nih, belok kiri di sini tidak sampai surga, gitu ya. Dan ada banyak larangan-larangan dalam hidup ini seperti rambu-rambu ini ya. Banyak sekali larangan yang harus kita perhatikan. Dan kemudian juga ada aturan ya, kalau kita di jalan raya kan pakai helm dan lain-lain. Sama juga hidup itu seperti itu, mirip-mirip kira kurang lebih seperti itu. Jadi ada aturannya, ada rambu-rambunya sehingga kita akan sampai ke tujuan. Jika apa? Jika kita paham dan mematuhi rambu-rambu kehidupan. Oke teman-teman sekalian, nah kita dapat menyimpulkan di sini. Nah sekali lagi ini mungkin di video kurang jelas, nanti dilihat lagi di PDF yang saya taruh di online learning ya, bahwa manusia akan melewati 3 alam. Inilah pandangan kita, kandung, dunia dan akhirat. Kita baru di dunia akan terus berjalan lagi. Alam kandung adalah alam penciptaan, alam persiapan perjalanan manusia. Alam dunia adalah alam di mana manusia mengumpulkan bekal untuk perjalanan akhir ke akhirat. Jadi sekarang kita hidup bukan untuk di sini gitu ya. Kalau bagi kita gitu, bukan untuk senang-senang di sini, tapi kita sedang persiapan nih ngumpulin bekal untuk traveling ke akhirat. Jadi gitu kan. Alam, maaf nih alam, kurang M. Alam akhirat adalah tujuan akhir. Ini yang kita tuju, tempat tinggal abadi manusia. Oke. Setiap fase perjalanan harus dipahami sehingga kita dapat menyiapkan berbagai hal yang dibutuhkan dalam fase itu. Apa saja yang harus kita siapkan ya pada saat kita masuk alam kubur, kita bagaimana dan seterusnya.
Itu sekaranglah kita persiapkan bekal-bekal itu ya. Seperti kalau kita mau ke luar negeri itu paspor, KTP semua harus disiapkan. Sama, apalagi ini mau pergi ke akhirat. Ya bayangkan, bagaimana mungkin kita tidak melakukan persiapan. Perjalanan yang begitu luar biasa diawali dengan kematian gitu ya. Ya ini harus kita siapkan dengan persiapan yang ekstra luar biasa. Nah, maka nanti persinggahan terakhir adalah di surga dan neraka, neraka ataupun surga ya, sesuai dengan amal perbuatan kita. Oke ya, teman-teman sekalian, itulah rute perjalanan kita, cara pandang kita, keyakinan kita tentang hidup ini dari mana, sedang di mana sekarang dan mau kemana. Yang semua ini, keyakinan ini akan mempengaruhi seluruh cita-cita kita, seluruh perilaku kita ya, di dalam kehidupan dunia ini, yang tentu saja berbeda sekali dengan keyakinan orang-orang sekuler dan ateis yang hanya meyakini kehidupan ini hanya ada dan hanya sampai pada tahap dunia. Baik hamka muda yang dirahmati Allah, demikian tadi pembahasan kita tentang pandangan hidup seorang muslim. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Jika ada yang belum jelas, silahkan ketik pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Marilah kita akhiri perkuliahan pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.